pengalaman pribadi itu sih, kita saja. Kedepannya kalau mengajak orang, kayaknya enggak lah. Toh, mungkin dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat viewers dimanapun berada. Hari ini pada podcast kita akan membahas tema besar seputaran narkoba yang begitu marak di wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima hingga Kabupaten Dompu. Dan tentu kita sudah hadir di sini abang saya. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Bang? Perkenalkan diri ya bisa. Nama Aan Arahman. Ya begitulah tentang pergaulan narkoba. Silakan temanya, Iya. Bang Farid. Ya, langsung saja ya, Bang, supaya lebih poin. mengalir ya Iya. poinnya ya. Gimana nih, Bang, tanggapan Abang persoalan maraknya narkoba, Bang, di daerah kita ini? Di daerah kalau marak tentang narkoba khususnya anak muda ya sekarang nih. Sudah banyak teman-teman kita yang berusaha untuk memberantas narkoba nih. Tapi cukup sulit sih, dan kita juga hanya bisa membantu dengan doa dan segala macam usaha kita lah. Kita juga tidak boleh menyentuh karena ada pihak-pihak berwajib yang menyelesaikannya. Untuk persoalan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, terlebih lebih kepada adik-adik kita sih, adik-adik kampung, adik-adik saudara segala macam lah itu. Tentang narkoba nih bahayanya ke kehidupan ya, kehidupan. Saya cerita aja pengalaman biar santai nih, santai aja, benar. Kalau untuk pengalaman awalnya menggunakan narkoba itu pergaulan lingkungan. Soalnya lingkungan anak muda sekarang ini sudah bebas cara kita melakukan semua hal lah, bukan hanya untuk narkoba dan segala macam, banyak hal. Sekarang ini sudah bebas. Dan menurut saya sekarang ini, Bang Faris, untuk anak muda ini kayak gini dia. Pengalaman saya saja ya, Bang Faris. Anak muda sekarang ini sudah dijadikan lifestyle, gaya. Lifestyle, Iya, gaya menggunakan narkoba itu gaya hidup, nafsu sebagian banyak anak muda tuh yang terjerat gara-gara gaya hidup kayak gitu. Gaya hidup harus menggunakan narkoba baru kelihatan asik, minum banyak hal lah yang buruk-buruk dijadikan gaya hidup tersebut. Jadi poinnya untuk menghindari, yang pertama hindari dulu lingkungan narkobanya itu. Kalau kita tidak bisa menghindari lingkungan narkoba tersebut, susah sekali dia untuk kita keluar dari zona narkoba. Saya dulu awalnya menggunakan narkoba 2014, berhenti di tahun 2023. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, Bang. Iya, 2 tahun yang lalu. Lama lah, lumayan lama. Dan berhentinya itu pun Bang Faris maksudnya kita ingin berhenti itu bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Itu kembali lagi karena faktor lingkungan tersebut yang membuat kita susah terlepas dari jeratan narkoba tersebut. Lingkungan, dan kalau kita sudah terjerat lagi, maka kita ada yang namanya di narkoba tuh namanya sugesti, kecanduan kayak kita gini dia. Bang Faris kan masih awam lah pengetahuan tentang narkoba. Kalau untuk narkoba itu ada yang namanya sugesti itu bagian dari kecanduan itu. Contohnya kalau kita mau keluar tuh kita harus menggunakan itu.
rasa kita, sugesti kita terhadap lingkungan itu, kita baru pede kita harus keluar segala macam kayak gitu. Belum lagi didukung sama problem-problem yang lain, masalah keluarga, masalah banyak hal lah, kompleks dia. Ya kembali lagi bang, tadi abang udah menceritakan pengalamannya sedikit lah bang ya, pengalaman abang menggunakan narkoba. Ya tentu bang, tadi abang mengatakan ada sugesti. Gimana, apakah sugesti itu bang kalau tidak dituruti dia akan menghantui kita, sehingga kita harus makin nih gitu, kalau mau kemana-mana harus makin nih gitu bang. Iya, tentu kayak gitu kan. Sugesti kan ibarat yang menjerat kita agar tetap menggunakan, kayak candu dia. Kalau kita nggak menggunakan itu sakit segala macam lah. Oh, berarti ada efek pada Iya, tubuh bahasa kita, Bang, ya? gaulnya untuk anak-anak muda sekarang ini drop kayak drop. gitu dia. Drop. Lalu kalau untuk menghindarinya susah dia kalau kita nggak keluar dari lingkungan, kembali lagi kalau kita nggak keluar dari lingkungan tersebut kembali. Pengalaman itu abangan itu hampir 80% orang yang nggak keluar itu pasti tidak bisa terlepas dari narkoba. Oh, berarti orang tuh sebenarnya banyak yang ingin keluar, Banyak, cuma karena faktor lingkungan gitu Bang, ya? coba bayangkan Bang Faris, saya menggunakan itu dari 2014 ke 2023. Bukan sekali kita ingin berhenti, ribuan kali, puluhan ribu kali kita ingin berhenti, tapi kembali lagi faktor lingkungan, teman-teman ajak duduk, kayak gini dia, faktor keuangan kita itu terganggu dia cara hitungnya. Misalkan kayak gini, kita punya uang, biasanya kita sebelum kita menggunakan narkoba, kita kita gunakan uang tuh untuk hal-hal positif. Setelah kita menggunakan narkoba, jadi uang tuh kita nggak gunakan untuk hal-hal positif tersebut. Jadi uangnya terasa nganggur, bahasa anak gaulnya. Terasa nganggur. Jadi kembali lagi kita, ada uang lebih, kita pergi belanja ke sana, terus teman-teman segala macam. Kayak gitu sih. Berarti pengguna ini bang, dia akan mengajak orang lain untuk menggunakan barang tersebut bersama orang lain juga gitu bang. Ada efeknya, maksudnya ada sugesti ingin mengajak orang lain juga agar terlibat gitu. Kalau untuk mengajak teman-teman tadi atau orang baru untuk ke dunia narkoba, mungkin tidak Bang Faris, karena menurut saya dampaknya kurang baik untuk kehidupan dia. Abang awal make tahun 2014, lama juga bang ya, sampai tahun 2023. Terus awal sampai beranikan diri untuk coba barang itu gimana sih bang? Boleh diceritakan sedikit bang? Kalau untuk mencoba pertama kali mengenal narkoba, mungkin dari pergaulan ya Bang Faris, dari teman-teman gaul kita kan. Awalnya kita kan asik-asik aja sebelum menggunakan narkoba tuh, sebelum masuknya narkoba tuh, menurut saya nih ya, pengalaman pribadi kita saja Bang Faris. Sebelum kita menggunakan narkoba tuh enak saja pergaulan, terus kita masuklah narkoba segala macam itu, terus diperkenalkan sama teman, kayak gini ini enak nih kalau pakai barang ini, coba dulu. Kan dulu kan awal kita minum segala macam, terus naik kelas lagi kenalan narkoba tersebut. Jadi menurut saya dari lingkungan itu Bang Faris. Tapi kembali lagi sih Bang Faris, kalau dari cerita saya Bang Faris, dari pengalaman saya tuh kayak gini dia. Saya makainya itu awalnya tuh kayak coba-coba kayak gitu ya, coba-coba. Kemudian ketagihan, betul kata pepatah atau kata orang-orang kayak gitu. Awalnya coba-coba, lama-kelamaan ketagihan tuh benar dia. Kalau untuk jenis narkoba, untuk bahan kan kayak gitu dia. Sifatnya kan dia mengikat kita kayak gitu dia. Kalau saya makainya dari 2014 sampai 2023 itu, untuk 1 sampai 2 tahun masih enak sih Bang Faris. Kalau sampai naik ke
4-5 tahun tuh dia sudah kayak apa namanya, kita make itu kayak buat badan kita enak saja, kayak gitu dia Bang Faris. Rasa enaknya tuh sudah nggak ada, dia sudah hambar kayak Udah gitu. hambar ya. Ya, sudah hambar kayak gitu. Tapi kayak gini dia, kita kan sudah terjerat kayak gitu, Iya. sudah terjerat sama lingkungan, jadi kita agak-agak susah keluar, walaupun kita tahu nih, kita tahu kalau itu Hambar. sudah hambar Iya. dan lingkungan kita sudah kurang asik karena faktor narkoba kan, dia banyak hal yang Iya. yang dia rusak kan. Contohnya kayak keluarga, kepercayaan segala macam kan, banyak hal yang dia rusak kan, kayak gitu dia. Terus untuk dampaknya Bang, selama Abang aktif memakai kan tentu ada dampak nih Bang. Seperti yang ceritanya ada dampak keluarga dan lain sebagainya. Terus boleh diceritakan lebih jauh Bang untuk dampaknya, mulai dari ketika Abang misalnya sudah menjadi pengguna aktif dan Abang ketika tidak memakai itu barang. Misalnya Abang makainya dalam sehari sekali atau dalam seminggu sekali. Kalau Abang nggak rutin lakukan itu, apa dampak ke Efek ke iya, tubuh. efek ke tubuh gitu ya. Sama dampak eksternalnya Bang. Oh. Iya. Kalau dampak ke tubuh sih kayak drop tadi, Iya. kayak sugesti tadi ya, kayak gitu. Simpel sih kalau dampak ke tubuh kita karena personal saya yang ngerasakan. Tapi untuk penjelasannya itu kayak kalau orang yang pakai pasti tahu lah rasanya drop tuh kayak gimana dia. Kalau untuk dampak ke kehidupan kita, ke kehidupan sosial tuh banyak yang rusak Bang Faris. Saya dulu bekerja di apa namanya, salah satu CV worksign di Bima, di maintenance di BSI. Masih menggunakan pada saat saya bekerja di Bima sini, saya masih menggunakan. Untuk dampaknya itu saya kehilangan kepercayaan Bang Faris. Kehilangan kepercayaan dikarenakan pengelolaan uang dia. Pengelolaan uang karena kita kan terikat oleh kecanduan tersebut, kecanduan dari narkoba tersebut dia. Jadi keuangan saya itu dia dirampas habis oleh kepentingan narkoba tersebut. Banyak tanggung jawab saya yang terlewatkan akibat mendahulukan narkoba tersebut dia. Dan pada saat itu saya masih remaja sih Bang Faris, umurnya sekitaran 22. Seumuran seumuran Faris kayak gitu dia. Tapi nggak apa-apa Bang, nanti kita publish ya sebagai inspirasi juga nih Bang, supaya bisa. orang tua juga tuh. Tapi kalau saya kasih tambahan lah sedikit Bang Faris. Ngopi dulu Bang, Iya. santai aja dulu. Saya kasih tambahan sedikit. Intinya untuk pengguna narkoba yang masih aktif ya, yang mau berhenti dia. Kalau mau berhenti memang susah dia. Dan saya tahu bukan hanya sekali, kalau yang mau berhenti pasti sudah berkali-kali dia, sudah banyak yang rusak lah di kehidupannya. Jadi langkah awalnya ini menurut pengalaman saya, yang pertama kita hindari dulu lingkungannya dia. Hindari dulu lingkungannya, karena kita tahu lingkungan kita ini susah sekali untuk membersihkan yang namanya narkoba ini. Tapi gini Bang, tadi Abang menceritakan dari awal pengalaman Abang menjadi pemakai sampai Abang berhenti di tahun 2023, artinya 2 tahun yang lalu Bang ya sekarang ini. Terus Abang tadi mengatakan bahwa untuk berhenti itu kita harus keluar dari lingkungan tersebut. Lalu pertanyaan saya nih Bang, gimana sih Abang bisa terlepas gitu dari itu? Abang keluar lingkungan itu Abang kemana saja? Lepasnya saya dari narkoba ya. Kalau lepasnya tuh Bang Faris memang dari tahun 2018 saya mau lepasnya tuh sebenarnya. Tapi dikarenakan itu kembali lagi lingkungan tersebut yang menarik lagi saya. Ketika saya mau keluar ditarik lagi sama lingkungan lagi. Ketika saya mau keluar ditarik lagi, bukan hanya sekali, berkali-kali tersebut kan, kayak gitu dia. Terus langkah saya kan gimana cara saya ini untuk keluar dari
jeratan narkoba ini, saya berpikir keras yang kayak gitu. Terus saya lihat ada lowongan pekerjaan di salah satu eh, apa namanya PLTU di Kolo sana. Dia cari welder, saya coba-coba lamar, saya kan punya keahlian di bidang welder Bang ya. ya di bidang welder tersebut, saya punya keahlian tersebut, jadi saya diterima. Saya bekerja di sana 3 bulan, terus saya akibat progres pekerjaan saya lumayan baik di sana, terus saya ditawarkan, dipromosikan di PT Bunga Persada, salah satu vendor dari PT tambang batubara di Kalimantan sana. Terus saya berpikir kalau saya ke sana ini saya bisa keluar dari zona narkoba tersebut. Itu yang mendorong saya untuk Berarti keluar. 3 bulan selama di PLN itu masih aktif memakai Bang? Masih tetap ya. Bahkan sebelum saya pergi saja saya masih menggunakan narkoba. Akibat gimana ya? Memang susah untuk dijelaskan Iya, sih benar, dia. benar. Nah, setelah saya pergi dari tempat itu, memang banyak lah kalau di Kalimantan tuh yang namanya narkoba tuh banyak dia. Tapi kembali lagi lingkungan teman-teman kita kan belum banyak mengenal orang dia. Jadi kita nggak tahu lah tempat belanjanya di mana, dan kita nggak mau tahu juga karena kita ada keinginan untuk berhenti kayak gitu sih. Pokoknya tuh keluar dari zona nyaman, pasti bisa meninggalkan narkoba di sini. Oke, Abang ke Kalimantan itu Bang? Iya, Kalimantan langsung meninggalkan TEP gitu kan, karena jauh dari lingkungan. Iya. Akan tetapi di sana pasti Abang akan mendapatkan efek sugesti tadi Bang, Pasti sakaunya. Terus Abang apa yang Abang lakukan untuk meyakinkan diri bahwa saya pasti bisa nih berhenti, sementara efek dropnya itu kan masih kan Bang, masih lah, sangat menyiksa lah. Untuk 2-3 bulan awalnya tuh kan dia kan lumayan dia untuk sakitnya. Tapi kembali lagi, karena kita nggak punya teman yang satu circle kita yang sama-sama menggunakan narkoba tersebut, kita kan hanya pergi ke sana, hanya pergi untuk bekerja, dan kembali lagi terikat sama peraturan yang ketat. Jadi kita lebih teratur lah untuk jadwal pekerjaan, jadwal kita beristirahat. Jadi untuk waktu kita santai-santai atau kita memikirkan tentang gimana cara kita mendapatkan narkoba tersebut, jadi ke bawah lah sama pekerjaan kita. Jadi kita mulai pelan-pelan, mulai lupa lah. Berarti, tapi tetap sih sugestinya untuk 2-3 bulan ngedrop maksudnya itu Bang, sampai sakit-sakitan tidur di kamar saja nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya sih. Kalau yang kayak gitu mungkin terlalu jauh lah ya. Kalau untuk jenis narkotika yang saya gunakan itu nggak kayak gitu lah ya. Si kelasnya kayak kelas-kelas yang saya gunakan tuh dulu tuh sabu-sabu itu dia kelasnya tuh masih di bawah. Kalau yang untuk sakaunya yang tinggi itu mungkin di atas itu lagi. Berarti di atas sabu masih ada jenis narkotika lain yang lebih parah efeknya Bang? Masih banyak. Dan di Bima ini mungkin mulai masuk ya. Yang saya dengar nih, kalau untuk di Bima ini dia ada yang namanya pil-pil ekstasi dia kan. Kayak Inex gitu Bang. Inex itu termasuk pil ekstrim juga Bang ya, Inex itu? Iya. Kelas dia 2 tingkat di atas sabu-sabu dia. Cuman kan high-nya beda dia. Kalau bahan kimia kan high-nya beda. Kalau untuk yang menggunakan mungkin tahu lah dia. Gaya dia membawa diri saat menggunakan itu pasti beda dia. Kayak gitu. Ya, oke teman-teman, kita hari ini dengarkan langsung ya. Jadi kita nggak sedang berhayal bahwa narkotika itu bla 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 bla, tapi ini kita langsung cerita berdasarkan pengalaman hidup. Pengalaman hidup lah. Bahwa di segitu kejamnya narkotika itu merusak kehidupan kita Bang ya. Jauh pasti dia. Intinya kayak gini dia Bang Faris. Kalau kita menggunakan narkoba itu kayak obat nyamuk dia. Poinnya tuh. Cepat atau lambat pasti habis dia. Pasti habis. Iya. Dan lingkungannya pasti mengecil. Setiap menit, setiap detik, setiap waktu dia pasti mengecil dan terbakar kayak gitu dia. Kayak gitu sih menurut saya. Ya. Tapi saya apresiasi Abang karena kenapa mampu gitu keluar dari
jeratan barang haram tersebut, karena emang kan hari ini sangat sedikit orang-orang yang berhasil keluar gitu kan dari Nah, jeratan. sedikit mungkin malah bertambah mungkin bertambah, iya, mungkin justru bahkan bertambah. bertambah untuk anak-anak muda yang baru lulus SMA, bahkan yang masih sekolah juga mungkin sekarang ini banyak yang menggunakan narkoba. Berarti abang setelah abang mengetahui bahwa barang haram tersebut sudah merusak kehidupan saya, tapi bukan berarti kita putus harapan bang ya. Tidak. Ya, maksud saya setelah menyadari bahwa itu merusak kehidupan, berarti abang juga punya rasa risau bang bahwa saya harus menebus kesalahan saya untuk menjaga generasi berikutnya. Punya di situ sih yang saya lagi susun sekarang nih Bang Faris. Tentang kehidupan selanjutnya kan sekarang mungkin baru sebentar ya saya terlepas, mungkin baru 2 tahun, dan banyak orang juga yang belum percaya lah tentang saya meninggalkan narkoba tersebut, dikarenakan kan kehilangan rasa kepercayaan dari sanksi sosialnya bang ya gitu ya, orang-orang yang saya kenal kayak gitu dia. Menurut saya sekarang ini yang susahnya itu untuk memulai hidup baru dia. Dan saya anggap sekarang ini saya terlahir kembali kayak gitu dia Bang Badi. Saya terlahir kembali di dalam keadaan yang sudah besar kayak gini, namun masih menyandang image yang kurang baik. Karena di masa lalu saya menggunakan barang narkoba tersebut dia. Dan menurut saya sekarang ini kalau buat teman-teman yang mau meninggalkannya, jangan dengerin omongan orang lah kayak gitu dia Bang Faris. Terserah orang mau ngomong apa, terlepas dari dia benar atau salah kayak gitu, cuek saja lah kalau menurut saya. Berarti bang banyak yang abang tinggalkan mulai dari pertemanan, banyak. Pokoknya omongan orang itu semua kita harus sudah kebal, sudah bang harus terima ya kalau ingin meninggalkan tuh harus. Berarti abang udah banyak kehilangan teman-teman juga gitu bang? Bukan hanya teman-teman, mungkin keluarga saya kehilangan Bang Faris ya. Mungkin Mbak Faris lebih tahu lah. Saya kehilangan banyak hal, hampir semua hal saya kehilangan, saya tukar dengan narkoba tersebut. Yang pertama keluarga saya tukar dengan narkoba. Saya pakai narasi tukar mungkin ekstrim ya, maksimal dia ya. Jadi nggak apa-apa. Saya tukar mungkin, saya pernah berkeluarga dulu Bang Haris. Saya pernah berkeluarga akibat mantan saya dulu nggak tahan dengan perilaku saya yang masih menggunakan, padahal saya sudah berkali-kali diberi kesempatan tersebut, bukan hanya sekali atau 2 kali 3 kali, tapi puluhan kali diberi kesempatan, tapi tetap mengulang tersebut ya. Dan sekarang dampaknya tuh dia nggak percaya, nggak ada yang percaya. Ada sih 1-2 orang yang percaya kayak gitu, tapi untuk teman-teman biasa mungkin masih ragu-ragu ke kita ya. Kalau teman-teman dekat yang sudah tahu kita mungkin dia sudah percaya lah. Terus bang, yang memotivasi abang selama 2 tahun abang proses untuk rehabilitasi ya istilah bahasanya, tapi mandiri bang ya, rehabilitasi mandiri agar terlepas dari itu semua, sementara sangat sedikit dukungan bang. Yang memotivasi itu apa sih bang? Sementara abang nih justru orang tidak percaya loh, kok abang makin yakin abang bisa terlepas. Yang memotivasi itu menurut saya Bang Faris, pengalaman saya ini begini dia. Saya sadar sekarang ini umur semakin lama semakin bertambah dia. Yang pertama, terus saya lihat teman-teman saya sudah kehidupannya sudah jelas lah, sudah punya skema kedepannya mau dibawa kemana kehidupannya, tapi kok saya masih segini-segini saja kayak gitu kan ya Bang Faris. Tapi itu pemikiran itu bukan datang sekarang ini, memang dari awal. Tapi untuk kita berjalan beriringan dengan pemikiran dan tindakan itu memang susah dia. Benar. Dan kembali lagi yang memotivasi tadi keluarga dekat ya Bang Faris, seperti Faris,
mungkin saya punya keturunan anak lah satu, motivasi yang pertama kayak gitu dia Bang Faris. Kayak gitu sih Iya. yang motivasi terlepas dari semua hal. Iya bang, Susah. luar biasa ini saya kagum juga Iya. dengan perjalanan hidup abang sampai bisa terlepas dari itu. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak teman-teman kita yang aktif menggunakan dan ingin terlepas, atau teman-teman yang belum pernah mencoba agar tidak sampai mencoba, karena mendengar pengalaman langsung ini kan merusak. Jadi teman-teman dimanapun berada, bahwa memang benar narkoba itu mulai dari jenisnya sabu sampai ke atas itu merusak kehidupan kita, mulai dari hal yang terkecil sampai terbesar. Bahkan kita bisa kehilangan orang-orang tersayang terdekat kita bang ya. Pasti Iya tetap pasti, akan iya kehilangan ya. kehilangan. Dia tetap pasti akan kehilangan cepat atau lambat kalau Iya. kita masih menggunakan tersebut. Bahkan kehilangan diri sendiri bang ya. Pasti dia. Iya. Saya saja masih susah untuk mengontrol sikap dengan mimik muka segala macam. Mungkin karena kesaraf dia. Saya Iya, juga kesaraf. kurang paham dia Iya. tentang tersebut. Efek dampak. Saya kan agak lama makanya mungkin Iya. saraf segala macam. Terkadang saya ini susah dia kalau kita sudah hampir 10 tahun menggunakan, saraf kita ini susah dia untuk dikontrol dia. Tangan kita susah untuk digerakkan kayak gitu dia. Ada waktu-waktu tertentu dia. Kayak lost control gitu bang ya. Iya. Iya. Pikiran juga kayak gitu dia. Pasti berpengaruh soalnya kan dia kan bahan kimia dia. Iya. Pengaruhnya ke saraf, ke hormon kita masing-masing kan kayak gitu dia. Iya. Mungkin saya kurang paham lah, tapi tetap dia kenanya kayak gitu. Soalnya itu pengalaman pribadi saya. Dan terakhir bang, pesan abang, tadi kan pesan saya nih bang, Iya. pesan abang untuk saudara-saudara kita yang masih aktif menggunakan, bahkan ingin juga bang, ingin terlepas dari jeratan tersebut nih, gimana pesan abang untuk teman-teman? Kalau pesannya tuh kayak gini dia Bang Faris. Narkoba tuh di semua tempat susah dihapus dia, bukan hanya di Bima dia, di semua tempat dia pasti susah dihapus dia. Tapi kembali lagi ke kita nggak perlu menghapus lingkungan atau nggak perlu menghapus narkoba tersebut. Kita kita pindah saja dari lingkungan tersebut, kita cari kegiatan yang positif, pekerjaan yang membuat kita sibuk lah, agar kita terlupa dari kegiatan narkoba tersebut. Kalau yang sudah menggunakan kayak gitu. Kalau untuk yang belum menggunakan, jangan coba-coba lah. Kalau untuk narkoba, walaupun sekadar coba sekali gitu ya jangan bahasanya ya. Walaupun hanya, kalau bahasa kawan-kawan untuk anak-anak muda sekarang kan menghargai atau segala macam lah. Janganlah kalau untuk narkoba tersebut, jangan menghargai. Dan jangan-jangan bang, saya pernah teman saya ngajak saya bang, langsung pakai depan saya loh bang, tapi saya menghindar. Dia ngajak, saatnya saya coba-coba itu, mungkin saya jadi pemakai aktif sekarang bang, bisa jadi kan? Bisa. Ya. Ada kemungkinan lah. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan karena didukung oleh teman-teman yang sudah tahu tempat membelinya di mana, tempat makainya sudah ada, alat makainya sudah ada, segala macam. Itu kan sudah didukung oleh lingkungan dan keadaan kayak gitu. Tinggal keinginan persona Faris mau pakai atau enggak nih, mau mencoba atau enggak kayak gitu. Syukurnya saya sudah tahu duluan bang bahwa narkoba ini merusak. Kalau saya coba, sama saya merusak diri saya. Makanya saya nggak coba saat itu. Tapi saya mau tanya sedikit nih Bang Faris, boleh. tentang perkembangan narkoba. Tapi bukan kita sentuh ranah yang lagi viral-viral. Kita nggak usah mungkin terlalu jauh. Tapi untuk di lingkungan kampus Bang Faris lah, kayak gitu, kita nggak usah detailnya, lingkungan sosialnya saja yang Bang Faris lihat tentang narkoba di lingkungan kampus Bang Faris itu kayak gimana dia sekarang? Untuk sekarang bang, karena memang narkoba ini parahnya bang, benar-benar udah masuk sampai di ruang-ruang yang akademis bang, seperti kampus dia udah masuk bang, udah mulai
ada pengedar yang berani mengedarkan di dalam ruang kampus. Dan saya tidak bisa memastikan siapa orangnya, tapi setahu saya ada bang, ada gitu. Apalagi untuk sekedar minum minuman keras tuh tentu di mana-mana lah bang, perkumpulan pasti seperti lagu bang, di mana ada perkumpulan di situ ada sebuah minuman. Kan kayak gini dia kalau untuk anak-anak muda tuh bang Faris. Misalkan ada teman yang menggunakan narkoba, si A ini dia make dia, dia kenal, dia berteman sama kita lah kayak gitu dia. Pasti ketika dia ngedrop tadi, pasti dia cari alasan, bantu dulu saya nih, pinjamin dulu kamu 100.000 bro. Bukannya kita nggak mau bantu sih, tapi agak-agak risih lah karena kita tahu lah dia pakai uang itu buat apa. Kan ada yang kayak gitu. Mungkin Faris mungkin belum pernah temui atau sudah pernah temui kayak gitu ya di lingkungan. Tapi kalau di lingkungan saya dulu tuh kayak gitu dia. Bro, pinjam dulu 100.000 bro, nanti saya ganti. Padahal nanti hilang kayak gitu. Kalau saya tuh bang, bukan yang pinjam uang tuh bukan yang narkoba bang, tapi yang main slot misalnya ada gitu. Itu lebih sama-sama parah sih, tapi itu bergandengan dia. Tapi saya lihat bang, wajahnya itu kayak orang kehilangan arah, kayak susah banget gitu. Padahal kalau saya lihat kondisi ekonominya bukan orang susah banget, tapi uangnya yang hasil dia kerja dia salurkan ke sana semua. Berarti mirip-mirip sugestinya bang ya? Bukan mirip dia ya, narkoba sama judi itu dia jalan bergandengan dia bang Faris. Iya. Enggak sih meratakan semua orang yang menjudi pasti menggunakan narkoba dan sebaliknya lagi, enggak sih. Tapi rata-rata di Bima tuh kalau sudah make kayak gitu pasti sugestinya tuh enaknya nih kita main slot kayak gitu sugestinya. Makanya sekarang tingkat kejahatan yang dilakukan di area Bima ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anak muda dia. Iya benar. Hampir berapa persen ya kalau di Bima nih? Pokoknya dominasinya yang melakukan kejahatan ini anak-anak muda dia. Dikarenakan faktor tadi, yang pertama itu dipengaruhi oleh narkoba. Kalau sudah menggunakan narkoba tuh dia ilmunya ilmu pasti dia. Maksudnya ilmu pasti gimana bang? Ilmu pasti dia. Contohnya dia memastikan hal-hal yang tidak pasti dia. Kayak gitu dia ilmu pasti dia. Dia memastikan hal-hal yang tidak pasti. Saya kasih contoh kayak gini. Misalkan kita ke sana nih nggak pasti itu kita dapat uang tuh. Tapi kita make dulu. Pasti. Jadi kita gampang-gampang saja. Kita menggampangkan hal lah. Terlepas dari hal itu baik buruk, pasti dia menggampangkan semua hal. Jadi kayak gitu dia. Harus pasti dapat. Dan harus pasti dapat. Makanya sekarang ini dia banyak kejadian yang aneh-aneh sekarang. Iya benar. Ada yang ambil sarung, ada yang ambil kayak gitu. Bukan ngejar sih. Dulu kita juga pernah kayak gitu. Sekarang ini kita kasih tahu nih, kita kasih edukasi supaya enggak kayak gitu kalian. Soalnya rata-rata yang menggunakan narkoba ini usia muda dia. Usia muda. Iya, jadi untuk masa depan bangsa terlalu jauh mungkin bangsa ya. Masa depan Kota Bima ini, Kabupaten Bima ini bergantung pada anak-anak muda sekarang. Kalau sudah bergantung, apalagi anak-anak muda sudah menggunakan narkoba, apa yang mau digantung? Kayak gitu ya untuk masa depannya kan. Berarti narasi atau statement yang mengatakan Indonesia Emas tahun 2045 itu kalau generasinya hari ini sudah kebanyakan terpapar narkoba, mimpi saja lah bang. Iya, mereka hanya bisa narkoba jenis yang kita gunakan sekarang di Bima yang lagi ngetren ini, dia ilmunya pintar berbicara dia. Banyak yang saya lihat tuh dia fasih sekali dalam argumen segala macam. Namun ketika dia sudah drop beda lagi, mut-mutan lah kelihatannya dia. Dan benar itu bang. Saya punya teman juga. Dia itu kalau sudah selesai pakai itu barang bang, dia pintar bang. Dia ngaku. Dia kalau udah pakai itu barang dia bakal pintar bang. Ngomongnya lancar, rasa ingin berdiskusinya, mood diskusinya tuh bagus. Tapi ketika dia ngedrop bang, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia ngomong nggak berani, nggak percaya diri. Kalau merasa lebih pintar enggak sih, soalnya maksudnya dia pintar dalam arti dia
dia untuk hanya berbicara, merasa pintar dan dia lebih pede lah ya, ya. untuk berbicara di depan teman-teman kan kayak gitu dia. Kalau menggunakan itu kan ilmu sudah pede, sudah bodoh amat lah sama teman-teman, yang penting saya berbicara. Dan kalau kita menggunakan itu lebih pintar itu salah mungkin ya, salah. Banyak orang yang menggunakan itu juga tuh Bang Faris, contohnya begini, saya makin nih biar lebih kuat, biar lebih kuat atau lebih pintar lah kayak gitu, kayak Bang Faris bilang tadi, ada temannya itu kalau make lebih pintar atau segala macam kayak gitu, dan ada teman saya juga yang make dia lebih kuat katanya kayak gitu. Dan saya rasa sama-sama saja sih, cuman dia merasa saja karena egonya lebih tinggi kayak gitu dia Bang Faris. Kembali lagi, egonya pengguna narkoba itu lebih tinggi dia kayak gitu dia, makanya dia merasa diri, mengklaim diri dia lebih pintar ya. Ya karena dari awal sugestinya sudah memainkan bahwa saya pakai ini tujuannya ini. Jadi seolah-olah setelah dia pakai, dia akan merasakan seperti apa yang dia sudah niatkan gitu Iya. ya. Kalau rasa fokusnya memang dia berlipat-lipat kali lebih fokus dia, dikarenakan jantung kita kan dipompa lebih berapa kali ya. Saya sempat belajar kalau kita pakai itu dua hampir 3 kali lebih cepat dibandingkan normal, kondisi normal. Iya, kondisi normal dia. Makanya kalau pemakai itu banyak, pemakai itu dia lebih aktif kegiatannya kalau sudah menggunakan narkoba dia. Iya, bahkan ada juga tuh Bang yang sampai nggak tidur Bang 2 hari gitu. Ada banyak dia Bang Faris. Ada yang nggak tidur, ada yang nggak makan juga, nggak makan, ada yang bersih segala macam. Pokoknya aktif dia nggak bisa nggak seperti kondisi normal kayak gitu dia Bang. Lebih aktif lah dia, lebih progresif ya untuk perilakunya. Oke. Seperti itu dia. Lebih aktif, nggak tidur. Tapi setelah ngedrop efek mau kalau pakai lagi kan misalnya dia udah nggak tidur 2 hari nih Bang. Iya. Dia tidur 2 hari karena efek makainya, terus ngedrop. Tapi dia butuh istirahat nanti ya tentu. Iya, tentu butuh istirahat dia. Berarti tidurnya berkali lipat. Pasti berkali-kali lipat ya, karena kan waktu istirahatnya kan terganggu dia Bang Hadi, terganggu waktu istirahat normalnya. Jadi dia seharusnya dia waktu siang dia berkegiatan pasti dia gunakan untuk mengganti waktu tidurnya itu kayak gitu dia Bang Faris. Iya benar. Bahkan waktu tidur pun bisa bergeser kayak saya saja Bang Faris. Saya sampai sekarang ini bergeser waktu tidur saya, dikarenakan kan kebiasaan dia. Ya kebiasaan itu bergeser dia. Seharusnya saya tidurnya sekitaran jam-jam 11, jam-jam 12. Sekarang saya bisa tidur itu jam 2, jam 3. Dan jam 4 sampai jam 9, jam 10 baru saya bangun kayak gitu ya. Karena sudah jadi kebiasaan. Iya, kebiasaan. Tapi pas saya sudah mulai bekerja, saya berusaha untuk mengganti lah, itu merubah. Ya. Pelan-pelan sih kalau mau merubahnya Bang Faris, nggak bisa sekali sih. Kalau orang bilang, ayo coba langsung tinggalkan, nggak kayak gitu. Saya sudah coba mengganti lah, tidak meninggalkan tapi mengganti dengan hal lain. Saya sudah menggunakan narkoba, mungkin saya rasa nih perlu mengganti ya. Saya berbicara dengan diri saya sendiri, mungkin harus diganti dengan yang lain ya. Saya coba mengganti dengan alkohol segala macam, tapi tetap sama sih, tetap sama dampak negatifnya sih. Tetap sama saja sih. Tapi ini Bang, yang terakhir nih Bang, kita tuh kadang ketika mengetahui seorang itu sebagai pemakai, kadang-kadang suka memikir yang aneh-aneh Bang. Persepsi kita liar terhadap orang tersebut. Itu kan Bang? Persepsi ya, maksudnya orang yang nggak make nih. Iya, persepsi terhadap kita terhadap teman yang make itu liar Bang. Kalau saya pribadi gini Bang, ketika saya punya teman yang make, saya nggak bisa langsung menjustifikasi bahwa dia itu buruk, dia itu bla bla bla. Tentu pasti ada sebab di balik itu semua kan Bang ya. Di balik akibat pasti ada sebab lah. Ada yang melatar belakangnya kenapa dia sedang make. Kan kita nggak tahu Bang kehidupan orang kan.
Itu yang ingin saya sampaikan pada siapapun yang menonton video ini, agar tidak segampang itu menghakimi. Tapi justru kita harus memberikan dukungan kepada mereka, meyakinkan kepada mereka, kita bantu mereka secara pelan-pelan. Karena nggak semudah itu untuk terlepas dari namanya jeratan itu. Sekalipun dia sebenarnya mereka udah pintar-pintar bang, udah paham bahwa itu dosa. Tapi namanya jeratan itu tuh Iya, memang susah kita dipahami mau kalau mau gerak ke kanan salah, ke kiri iya. salah, ke belakang salah, ke depan salah. Harus diangkat dan dipindahkan. Gitu. Saya saja Iya. merasa dulu tuh kayak gitu dia Bang Faris. Eh, saya kekurangan dukungan ketika saya mau berhenti Iya, tuh. berhenti. Iya. Bukan salah teman-teman saya, bukan salah keluarga sih, ya, tapi mereka sudah berkali-kali kan kayak gitu, sudah ribuan kali memberikan kesempatan, tapi kembali lagi itu dia. Di saat kita mau benar-benar sadar kan ya, tapi kita sudah kehilangan yang namanya kepercayaan ya, sudah kehilangan tersebut. Jadi saya merasa tuh kayak kurang support dia Bang Haris, ya kurang support tersebut, jadi agak-agak lama. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman Bang Faris sekarang ya yang mau meninggalkan atau belum ingin meninggalkan, ya kalau menggunakan narkoba itu dia bukan apa namanya? Kalau yang menggunakan itu dia korban sebenarnya dia Korban, Bang. Iya, korban dia. Iya. Butuh bimbingan dia. Itu bimbingan Iya, dia. butuh bimbingan. Bukan dihakimi, bukan dihukum sanksi-sanksi sosial atau dikucilkan di lingkungan circle-circle tempat-tempat kita gaul. Ya, itu justru bang, yang saya pikir tuh itu justru yang membuat orang tuh makin sulit untuk terlepas. Iya, Karena gitu, lingkungan itu kadangkala mereka menganggap bahwa pengguna itu adalah orang-orang yang sudah dijudge sebagai penjahat. Iya, kayak gitu dia. Seharusnya kalau divonis sebagai korban, maka yang namanya korban harus kita bantu, harus kita dukung, harus kita kayak gitu ya, Mari. beri Beri psikologinya support itu lah. support gitu. Iya, secara mental. Ya. Saya kasih contoh lah sedikit Iya, dia Bang Haris sebelum kita selesaikan. Iya. Begini dia Bang Haris. Saya kasih contoh dua lingkungan tempat pengguna narkoba nih. Iya. Yang pertama lingkungan dia make nih Bang Faris. Terus lingkungan teman-temannya yang nggak make. Jadi ada dua lingkungan. Kalau saja lingkungan teman-teman dia yang tidak make ini tidak menerima, pasti dia akan bergaul di lingkungan yang menerima dia kan kayak gitu dia. Iya. Dan lingkungan yang menerima dia ini adalah lingkungan narkoba tersebut. Nah, jadi saran saya teman-teman yang tahu temannya make itu jangan malah dikucilkan dia. Iya. Coba ajak dia berkegiatan agar dia sibuk, agar dia lupa lah. Kalau dia tuh mau make atau kayak gimana dia lupa lah. Ada kegiatan dia agar dia bisa menyibukkan diri kayak gitu dia cari kegiatan bersama lah. Bahkan saya nih bang punya teman sampai hari ini, punya teman dekat dia tuh mantan pengguna juga bang. Tapi saya mau rangkul dia, saya tidak menghakimi dia, saya support dia, dan alhamdulillah dia sekarang udah berhasil juga keluar dari lingkungan tersebut. Tapi memang dia itu bukan pengguna yang lama bang, cuman pernah coba 2-3 kali saja sih. Berhubungan aktif. Dia pengguna ya sekali sebulan kalau ada, kalau diajak ya lebih banyak. Gak punya uang juga sih mungkin gak pakai. Ya yang kayak gitu mungkin lingkungan narkoba tuh dia tidak mengenal yang namanya materi dia narkoba tuh dia menyerang semua kalangan dia. Semua kalangan ya. Ya, bahkan mungkin mayoritas pengguna narkoba di Kota Bima ini mungkin orang-orang yang ekonominya rendah ya. Iya, menengah ke bawah dia. Menengah ke bawah, iya. Iya. Kayak gitu sih Bang Farid. Jadi poinnya tuh kalau ada sampai teman-teman Bang Faris yang ketahuan make, jangan dikucilkan lah, jangan jadikan sebagai tersangka, soalnya dia korban dari kejahatan narkoba tersebut. Yang seharusnya dijadikan musuh itu bandar-bandar segala macam yang kayak gitu lah. Oke teman-teman, sudah kita dengarkan bersama tadi apa yang diceritakan berdasarkan pengalaman hidup Bang Aan. Ya tentu itu sangat merusak ya generasi.
maka itu menghambat kemajuan daerah. Dan kesimpulannya, teman-teman semua, ketika kita belum menggunakan narkoba, jangan sekali-sekali untuk mencoba. Dan kalau kita sudah memakai atau sebagai pengguna aktif, kalau ingin keluar, maka kita harus menghindari dari namanya lingkungan narkoba. Dan yang terakhir, kalau kita bukan sebagai pemakai dan menemukan teman, saudara, atau siapapun itu yang menggunakan narkoba, maka jangan kita menghakimi mereka. Kita bantu mereka, kita support mereka, karena sejatinya mereka adalah korban. Dan musuh kita bukanlah pemakai, tapi bandar-bandar narkoba ini. Mungkin itu saja video atau podcast kita pada hari ini, teman-teman semua. Semoga saja bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang, ya. Ini upaya kita juga untuk memberikan sedikit pengalaman kepada teman-teman semua. Mungkin itu dari kami berdua. Saya Salman Al-Faizi. Saya Aun Rahman. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.